Kali ini aku ingin ngebahas soal utul UGM tahun 2021. Kali ini aku ingin ngebahas subtes matematika dasar di utul UGM tadi ya. Oke, di sini aku diberikan soal, diberikan dua titik dengan x1 sama dengan min A dan x2 sama dengan 3A, di mana A tidak sama dengan 0 terletak pada parabola Y sama dengan x kuadrat. Garis G menghubungkan dua titik tersebut jika garis singgung parabola di suatu titik sejajar dengan garis G, maka garis singgung tersebut akan memotong sumbu Y. Jadi kita disuruh mencari sebuah pemotongan untuk sumbu Y. Nah, tapi kita dikasih petunjuk bahwa mengenai sejajar dari kedua, berarti di sini ada sejajar, garis singgung itu sejajar dengan garis G, yang artinya nanti ada garis yang kemiringannya sama. Nah, kemiringan yang sama itu dari garis singgung dengan garis G. Garis G itu apa? Garis G itu adalah garis dari titik X1 dan X2. Oleh karena itu, pertama kita harus mencari garis G dulu. Apa kita bisa mencari garis G, tetapi kita akan fokus ke kemiringannya aja, karena kita cuma mengambil sejajarannya aja. Jadi kita bisa cari titik X1, berarti kan min A. Berarti Y-nya itu sama dengan A kuadrat. Lalu yang kedua, karena itu 3A, maka ini 9A kuadrat. Nah, karena kita hanya peduli kemiringannya aja, jadi kemiringan dari garis G adalah 9A kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 3A min ini plus sama dengan A. Lalu ini akan 8A kuadrat dibagi dengan 4A. Di sini hasilnya adalah 2A. Jadi garis singgung parabola tersebut harus memiliki M sama dengan 2A. Oke, jadi kita bisa buat dulu garis singgungnya itu sama dengan, jadi kita menggunakan rumus linear, garis linear itu adalah Y sama dengan MX plus B. Di mana kita tahu bahwa karena ini sejajar, M-nya itu sama dengan 2AX plus B. Nah, yang terakhir kita harus mencari B. Untuk mencari B, kita bisa menggunakan fungsi tersebut. Fungsi parabola grafiknya gitu loh. Cara kita untuk mencarinya, kita bisa cari dengan turunannya. Jadi dengan turunannya itu, nanti kita akan mendapatkan turunan dari fungsi tersebut, maka itu merupakan kemiringan dari titik tertentu. Jadi kurang lebih aku akan tulis di sini. Jadi Y sama dengan X kuadrat, maka turunannya itu sama dengan 2X. Nah, ini itu merupakan kemiringan atau gradien kemiringan dari suatu titik. Dari suatu titik. Nah, jadi kita bisa cari titik 2A. Jadi kalau misalnya kita cari 2A sama dengan 2X, maka untuk kemiringan 2A itu X-nya itu berada di A. Nah, jadi kita bisa gunakan persamaan garis singgung tadi yang masih ada B-nya untuk kita cari B-nya. Jadi yang pertama adalah Y sama dengan MX plus B. Ini harusnya nggak usah B, kita bisa langsung aja. Di sini 2A. Nah, lalu X-nya itu kan sama dengan A. Kalau misalnya X-nya itu sama dengan A, maka Y sama dengan A kuadrat. Jadi di sini adalah A kuadrat. Lalu di sini 2A kuadrat plus B. Maka B itu sama dengan min A kuadrat. Nah, jadi Y itu sama dengan, jadi keseluruhan garis singgungnya itu adalah 2AX min A kuadrat. Nah, kita udah menemukan garis singgungnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari yang memotong sumbu Y. Untuk mencari potong sumbu Y, jadi kita bisa Y sama dengan A 2AX min A kuadrat, di mana X-nya itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti Y sama dengan min A kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah min A kuadrat, yaitu opsinya A. Selanjutnya, ada soal, diketahui KX sama dengan AX plus B dan LX sama dengan SKX plus C.
Jika A adalah bilangan bulat positif terkecil, demikian sehingga jumlah dan hasil akar-akar dari LX KX berturut-turut adalah 2 dan 4, maka nilai A kuadrat BC adalah, oke, kalau misalnya teman-teman kebingungan untuk mulai dari mana, kita bisa rangkai dulu dari petunjuk-petunjuk yang ada. Kita bisa mencari dari petunjuk itu dan mendapatkan sense untuk A kuadrat BC gitu loh. Karena kita belum mendapatkan runtunan permasalahannya gitu. Jadi kita bisa menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar dari L dan X. Jadi kurang lebih itu kita anggap akar-akar itu berarti Y sama dengan 0 gitu. Jadi kita mencari penyelesai. Kita akan mencari X-nya berapa jika Y-nya itu sama dengan 0. Itu akar-akarnya gitu loh. Jadi kita bisa lihat dulu kalau jumlahan, berarti kan jumlahan akar KX dan LX itu sama dengan, kalau misalnya kita lihat dari KX, ternyata dia itu cuma ada satu akar aja. Jadi kita anggap dia itu XK. Lalu kita tambahin dengan akar LX. Kalau misalnya kita substitusikan KX dengan X, maka dia akan mendapatkan kuadrat. Yang artinya nanti kita akan mendapatkan dua solusi atau dua akar. Jadi kita bedakan jadi XL1 ditambah dengan XL2 sama dengan 2. Nah, kalau untuk hasil kali, hasil uh, kali akar KX dan LX itu sama juga berarti XK kita kalikan dengan XL1 dikalikan dengan XL2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan mencari XK dan L1, L2. Jadi cara kita mencarinya itu adalah kita akan coba untuk KX. Jadi untuk KX di mana kita ubah KX-nya itu adalah 0 sama dengan AX plus B. Maka X-nya itu adalah min B per A. Dan ini adalah XK akarnya. Nah, lalu kita untuk mencari untuk LX. Kalau LX berarti kan LX sama dengan XAX plus B plus C. Nanti kita akan mendapatkan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau akar persamaan kuadrat itu kita bisa cari pertambahan kuadrat itu dengan cara min B per A gitu loh. Jadi yang bagian ini anggap aja sebagai B, dan ini juga C, dan ini A. Ya, pokoknya kan ini karena ini ambigu banget. Ya, kurang lebih nanti bisa lihat mungkin di sumber lain gitu. Jadi kita bisa XL1 ditambah dengan XL2 sama dengan min B per A. XL1 dikalikan XL2 sama dengan C per A. Jadi kita udah menemukan solusinya untuk SK dan pertambahan kuadrat dari akar X. Kita tinggal substitusi ke dari sini, di sini. Jadi kita akan mendapatkan, ini kita bisa langsung aja menjadi, jadi min B kuadrat ditambah dengan min B kuadrat. Otomatis kita akan mendapatkan min 2BA. Nah, berarti kan nanti A-nya itu kita kalikan kedua sisi. Nanti di kanan itu ada 2A dan di kiri ada min 2B. Yang artinya ada nilai 2 dan kita bisa aja langsung dengan A sama dengan min B gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa bisa dapat min B per A, jadi bisa dicoba. Ini ditambahkan jadi kan min 2BA. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan A, berarti kan yang di kiri akan sisa min 2B, di ruas kanan akan mendapatkan 2A. Dan duanya itu bisa dicoret dengan kita bagi kedua ruas dengan bagi 2. Jadi hasilnya adalah min B sama dengan A. Sekarang SK. Jadi XK itu kita taruh aja in min A, lalu ini adalah C per A sama dengan 4. Jadi ini 4A kuadrat min BC. Oke, sekarang kita mendapatkan hubungan antara A dengan B, A dengan B, C. Oke, supaya kita mempermudah,
kita bisa mencari hubungan A dengan C dengan cara mensubstitusikan min B dengan A. Otomatis kita itu akan mendapatkan AC sama dengan 4A kuadrat dan C sama dengan 4A. Nah, kita udah mendapatkan hubungan per variabel di sini. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai A kuadrat BC. Jadi A kuadrat BC itu sama aja dengan A kuadrat. Kalau misalnya kita kedua ruas kita kalikan dengan min, maka B itu sama dengan min A. C itu akan menghasilkan 4A, di mana hasilnya itu adalah 4A, 44 gitu. Nah, kalau kita lihat solusinya ternyata kita nggak dapat min 4A, jadi kita akan mencari nilai A4. Oke, kalau misalnya kita lihat di petunjuknya bahwa A itu adalah bilangan bulat positif terkecil, demikian sehingga jumlahnya seperti itu. Kalau misalnya kita bilangan bulat positif terkecil yang bisa kita pikirkan adalah satu, cuman ini nggak sesuai dengan aturannya. Karena harus menghasilkan jumlah dan hasil akarnya itu 2 dan 4 gitu loh dari kedua fungsi tersebut. Nah, jadi yang bisa kita lakukan cara mudahnya adalah coba satu-satu. Kita lihat untuk opsi A. Jadi min 4A pangkat 4 sama dengan 32. Jadi A pangkat 4 jadi min pangkat 8. Nah, di sini bukan real. Dan kalau misalnya bukan real, udah pasti bukan bulat. Jadi A bukan jawabannya. Lalu kita akan coba B. A pangkat 4 sama dengan 16. Maka hasilnya adalah min 4. Maka ini adalah bukan real. Sama juga dengan kasus yang pertama A berarti bukan. Lalu yang C itu min 4. A pangkat 4 sama dengan 8. A pangkat 4 sama dengan min 2. Maka ini juga bukan real. Karena kalau misalnya kita kuadratkan bilangan negatif itu imajiner hasilnya. Lalu yang D min 4A pangkat 4 sama dengan min 8. Otomatis kita A pangkat 4-nya sama dengan 2. Ini bukan imajiner. Masalahnya nanti kita tidak akan mendapatkan bilangan bulat. Jadi berarti ini bukan bulat juga nih. Maka kalau misalnya min 4A pangkat 4 sama dengan min 16. Maka A pangkat 4 sama dengan 4. Otomatis ini sama juga kasusnya dengan D, tapi dia tidak memiliki bilangan bulat berarti bukan bulat. Jadi untuk yang ini tidak ada jawaban yang pasti. Selanjutnya ada soal mengenai pencarian bilangan terbesar. Jadi soalnya terdapat 20 bilangan bulat positif berbeda. Jika rata-ratanya 20, maka nilai bilangan terbesar yang mungkin adalah, oke, kita akan pakai petunjuk yang ada di sini dulu untuk kita mendapatkan sense yang ada. Kita punya rata-rata, berarti kalau misalnya kita cari rata-rata, kita tahu rata-rata itu sama dengan min, sama dengan jumlahan dari data dibagi dengan n. Nah, kita dikasih bahwa rata-ratanya 20, ininya kita nggak tahu jumlahannya, dan juga n-nya itu sama dengan 20. Lalu kita bisa kalikan kedua ruas dengan 20, jadi hasilnya adalah 400 untuk X. Oke, kita sudah mendapatkan jumlahan dari X-nya. Nah, di sini kita dicari adalah bilangan terbesar yang mungkin untuk jumlahan dari X ini. Oke, jadi gimana caranya? Jadi kita lihat dulu bilangan yang diperbolehkan untuk X ini. Ternyata bilangan yang boleh itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari bilangan terbesar, maka bilangan itunya harus sekecil-kecil mungkin. Dan juga itu bilangan terkecilnya itu harus beda-beda semua sesuai dengan aturannya. Jadi jumlahan dari X-nya itu harusnya adalah 1 ditambah dengan 2 ditambah sampai 19. Kenapa 19? Supaya kita menyisakan slot untuk bilangan terbesar. Lalu ini akan kita tambahin sebagai B besar untuk menandakan bahwa ini bilangan terbesar yang dicari. Nah, untuk kita mendapatkan jumlahan dari 1 sampai 19, kita bisa menggunakan deret aritmatika. Jadi, N dibagi dengan 2 dengan A ditambah dengan UN.
Jadi di sini ada 19 dibagikan 2, 1 ditambah dengan 19 plus B. Nanti ini kita akan mendapatkan 19 dikalikan 10 ditambah dengan B sama dengan 190 ditambah dengan B. Nah, selanjutnya kita bisa substitusi ke persamaan ini. Ini akar jumlahannya. Jadi akan mendapatkan 400 sama dengan 190 plus B. Kedua ruas kita kurangi dengan 190. Kalau kita kurangi dengan 100, 400 akan mendapatkan 300. Berarti 300 kita kurangi dengan 90, maka 210. Maka bilangan terbesarnya adalah 210 yang artinya jawabannya itu adalah A.